Kembali di Nusantara Petang, pemirsa, hingga hari ke-8 penerapan PSBB, warga Jakarta masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa. Mengapa demikian? Apakah karena komunikasi atau sosialisasi dari pemerintah ke warga yang tidak efektif? Untuk membahas hal ini, bersama kita telah bergabung Guru Besar Sosiolog UI, Paulus Wirutomo. Selamat sore, Pak Paulus. Selamat sore. Iya, Pak Paulus, seperti pengantar saya tadi ya, bahwa ini sudah hari ke-8 tetapi masih banyak warga yang masih beraktivitas di luar rumah padahal peraturan juga sudah dikeluarkan. Ini sebenarnya bagaimana Anda melihatnya, apa evaluasi Anda, bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat pada saat ini? Ya, saya kira begini ya, memang kalau kita mengharap rakyat itu segera mengikuti perintah untuk misalnya tinggal di rumah, jangan berdekatan dan sebagainya, itu dengan waktu cepat itu memang tidak bisa ya, karena pertama mereka merasa hidupnya itu tiba-tiba terusik gitu ya. Loh, kok tiba-tiba saya nggak boleh begini, saya nggak boleh salaman, saya nggak boleh berdekatan, saya harus pakai masker. Itu memang perlu waktu. Tapi karena kita ini sekarang dikejar oleh wabah, sehingga kita merasa bahwa itu kok terlalu lama rakyat, itu satu. Ditambah lagi, pada awalnya kalau kita ingat, pemerintah itu berkomunikasi dengan rakyat, terutama dengan asumsi yang mendengarkan itu hanya rakyat yang kelas menengah ke atas. Buktinya, pemerintah dengan dengan enak saja menggunakan misalnya istilah-istilah yang semuanya bahasa asing. Seperti misalnya ya, COVID-19. Mengatakan 19 aja dia 19 ya, COVID-19. Kemudian mereka mengatakan misalnya social distancing, terus physical distancing. Coba Anda bayangkan ketika itu didengar oleh rakyat yang di kelas di bawah, itu yang cukup banyak, dia bilang ini ngomong apa sih sebetulnya gitu ya. Sehingga mereka menganggap semuanya itu bukan untuk mereka. Mereka menganggap itu urusannya orang pinter-pinter yang di atas, begitu. Tiba-tiba persoalan itu harus menyangkut pada kehidupan orang-orang sampai di kelas yang paling bawah. Nah, mereka kemudian ya bingung loh, apa ini maksudnya apa? Saya nggak boleh berdekatan, itu apa maksudnya begitu? Nah, itu sudah agak terlambat. Tapi terakhir baru pemerintah mulai menggunakan kata jaga jarak, jangan kumpul-kumpul dan segala itu baru agak belakangan. Nah, ditambah lagi sebetulnya masyarakat itu mereka agak bingung ya dengan beberapa informasi. Misalnya mengenai masker misalnya. Dulunya mereka dibilang tenang-tenang aja, nggak usah pakai masker deh, yang pakai masker yang sakit aja, yang lain. Itu memang maksud pemerintah waktu itu satu, dia mendengar dari WHO mengatakan seperti itu. Kedua, kalau semuanya memakai masker pada waktu itu, maka masker diselundupkan dan sebagainya, sehingga ya udah nggak usah pakai masker. Nah, akhirnya mereka sudah biasa tidak pakai masker dan seenaknya kumpul-kumpul dan sebagainya, tiba-tiba harus dengan perintah yang cukup serius mengatakan harus pakai ini. Nah, itu kan makan waktu gitu loh. Nah, oleh karena itu ya kita memang harus mencari cara yang bisa lebih efektif mendekati masyarakat. Ya, jadi gaya bahasa ataupun masalah komunikasi, kemudian juga konsistensi dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah ini yang menjadi masalah utama begitu ya Pak ya? Iya. Nah ini kemudian bagaimana caranya mengatasi supaya dalam waktu yang singkat ini yang sudah tinggal sepekan lagi ini supaya PSBB ini berlaku dengan efektif? Iya, sekarang seperti PSBB ya, saya aja nyebutnya salah-salah melulu ya, apalagi orang bawah itu kayak begitu-begitu tuh kayak pemerintah dan orang-orang elit di Indonesia ini merasa itu otomatis akan sampai kepada masyarakat yang sampai paling bawah begitu loh. Itu nggak begitu caranya.
Nah, yang sekarang saya mulai agak mensyukuri bahwa pemerintah mulai selalu mengucapkan sampai kepada RT RW, begitu. Nah, dulunya itu mereka sibuk sendiri, apalagi ya kita lihat pada awal-awal itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bertentangan. Ditambah lagi dengan adanya kayak provokasi-provokasi kan, ada lockdown lah dan segala macam, sehingga agak berbau-bau politik perdebatannya. Nah, sekarang saya syukuri bahwa pemerintah itu dengan PSBB itu sudah bisa menjalin suatu kekompakan dengan daerah. Jadi daerah itu sekarang mengikuti semua ya protokol dari pemerintah. Itu sudah bagus. Kalau dibandingkan tadi kita dengar di Amerika, mereka aja masih berantakan tuh antara presiden dengan negara-negara bagian dan sebagainya. Kita sudah jauh lebih bagus saat ini. Tetapi saya minta terutama ya, tolong supaya semua komunikasi itu dan kemudian bagaimana tindakan-tindakan itu dilakukan, itu harus berbasis kepada sampai ke komunitas. Sebab Indonesia ini sebetulnya memiliki suatu keistimewaan yang baik, yaitu bahwa kita punya RT RW. Coba di negara lain itu berhenti hanya sampai kelurahan. Di bawah itu sudah tidak ada RT RW. Kita itu sampai seluruh Indonesia itu ada RT RW. Nah, dan itu nyata ada orangnya, ada pengurusnya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat banyak RT RW itu, kalau dia ikut digerakkan, dan dia itu digerakkan sebetulnya harus melalui pemerintah itu menugaskan kepada lurah-lurah, dan lurah-lurah kan juga sekarang polisi dan TNI juga mempunyai kaki tangannya sampai di kelurahan dan bisa juga berhubungan dengan RT RW. Nah, kalau itu semua dikerahkan sehingga RT RW itu diikut sertakan. Bagaimana ya caranya kita berkomunikasi kepada masyarakat kita dan segala macam itu, semua RT RW itu di seluruh Indonesia diikut sertakan melalui kerjasama dengan kelurahan, dengan Babinsa dan segala macam. Itu saya kira akan bisa lebih efektif. Cara mengejarnya hanya itu. Baik. Sulit buat pemerintah hanya mengandalkan misalnya pengumuman yang dilakukan oleh ketua Pokja atau juru bicara Pokja. Jadi semua lapisan masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi gitu ya Pak ya, peran serta dari masyarakat begitu ya? Iya, belum lagi menurut saya juga tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh agama. Ya. Tokoh agama itu coba Anda bayangkan, setiap hari dari pagi sampai malam itu yang namanya masjid itu tidak pernah hampir berhenti speakernya itu berbicara terus dengan rakyat. Nah, kalau itu diikut sertakan sampai ke desa-desa, nah itu menurut saya akan lain gitu ya. Rakyat desa itu sekarang nggak ngerti ini apa sih maksudnya. Dia mendengar ke atas dia nggak ngerti, di bawah dia bingung. Begitu keadaannya. Baik Pak, terakhir saja secara singkat ini kalau sampai PSBB berakhir ini apakah Anda cukup optimistis ini akan berlaku secara efektif melihat dari proses yang sekarang sudah berjalan? Ya, dengan catatan yang saya tadi bilang. Kalau semuanya dilakukan gitu ya? Diperbaiki sampai RT RW, saya kira bisa. Karena di atasnya dari segi secara nasional dan daerah itu menurut saya udah bagus, lumayan. Baik. Itu dibanding dengan negara lain bahkan. Baik, peran serta dari masyarakat adalah kuncinya ya, begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Pengertian dari masyarakat itu. Baik, ya. Baik kalau begitu terima kasih Pak Paulus. Oke, ya. Selamat sore. Hai. Pemirsa, itulah tadi keterangan dari Paulus Wirutomo, sosiolog dan guru besar UI. Dan untuk itu, sampai di sini jumpa kita di Nusantara Petang. Jangan lupa saksikan Nusantara Malam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.